Sosialisasi, keselamatan berkendara atau safety riding. Sosialisasi keselamatan berkendara atau safety riding. Saat ini, saya akan membahas beberapa poin antara lain. 1. Pendahuluan. Yang memuat tentang dasar hukum, pengertian safety riding, pentingnya safety riding. 2. Masalah yang muncul dalam berkendara. Antara lain, pengendara kurang memahami tentang peraturan. Pengendara kurang menyadari dan mengetahui etika berlalu lintas. Pengendara tidak peduli keselamatan dan masa depan. 3. Faktor penyebab kecelakaan, antara lain, faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan. 4. Cara aman berkendara yang aman. Antara lain, pemanasan tubuh, pengereman, perubahan jalur jalan melalui persimpangan, pemeriksaan lain-lain. 5. Sebagai penutup, terkait peran orang tua dalam keselamatan berkendara. Satu. Pendahuluan. A. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan pengemudi, Pasal 77. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Syarat mendapatkan SIM, Pasal 81. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, SIM, setiap orang wajib berumur minimal 17 tahun. B. Pengertian safety riding. Safety artinya aman, sedangkan riding artinya berkendara. Jadi safety riding merupakan suatu bentuk perilaku berkendara yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini dalam artian aman bagi diri sendiri dan juga bagi pengendara lain. C. Pentingnya safety riding. Kenapa safety riding itu penting? Safety riding bertujuan untuk meminimalisir cedera yang kita alami jika kita terjatuh dari sepeda motor. Bayangkan, jika kita tidak memakai perlengkapan yang safety, jika kita mengalami crash atau terjatuh dari sepeda motor, apakah kita baik-baik saja? Jelas tidak. Maka untuk itulah pentingnya safety riding. 2. Masalah yang muncul dalam berkendara. A. Pengendara kurang memahami tentang peraturan. B. Pengendara kurang menyadari dan mengetahui etika berlalu lintas. C. Pengendara tidak peduli keselamatan dan masa depan. 3. Faktor penyebab kecelakaan. Antara lain, manusia, kendaraan dan lingkungan. A. Faktor manusia. Antara lain, kurangnya pengetahuan berkendara, tidak disiplin, kurang konsentrasi, kurang terampil, dalam kondisi mabuk akibat pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, ngantuk, lelah, teknik berkendara yang kurang, menurunnya kondisi fisik, kondisi emosi tidak stabil, serta kurangnya etika berkendara. B. Faktor kendaraan. Kurangnya perawatan kendaraan. Kendaraan tidak layak jalan. Ban pecah. Rem dan lampu tidak berfungsi. Melebihi muatan. Modifikasi yang tidak tepat. C. Faktor lingkungan. Jalan. Jalan sempit. Jalan rusak. Bergelombang. Tanjakan. Turunan. Cuaca. Kondisi hujan. Jalan licin serta kabut. 4. Cara aman berkendara. A. Pemanasan tubuh. Sebelum mengendarai sepeda motor yang wajib dilakukan ialah pemanasan, menggerakkan tubuh untuk meningkatkan fleksibilitas, pergerakan tubuh. Meningkatkan refleks, respon segera. Langkah pencegahan dari jatuh dan salah pengoperasian. B. Pengereman. 1. Tutup gas tangan seluruhnya. 2. Gunakan rem depan dan rem belakang bersama-sama. Rem depan sedikit lebih kuat.
3. Gunakan rem secara perlahan pada awalnya kemudian secara bertahap tambahkan tenaga pengereman. 4. Tarik handle kopling di saat sepeda motor akan berhenti total. 5. Teruskan menginjak rem belakang dengan kaki kanan. 6. Usahakan turun dengan kaki kiri di jalan. C. Perubahan jalur jalan dan melalui persimpangan. 1. Nyalakan lampu sein 3 detik sebelum berubah jalur. 2. Nyalakan lampu sein 30 meter sebelum berbelok. 3. Pastikan kondisi sekitar, jangan hanya melihat spion. Tengok ke belakang untuk memastikan aman. 4. Berilah tanda gerakan tubuh saat berbelok, berubah jalur. D. Pemeriksaan lain-lain. 1. Bahan bakar, cukup untuk menempuh tujuan dan tidak ada kebocoran. 2. Oli mesin, kondisi terisi, level max dan tidak ada rembes dan bocor. 3. Rantai dan ban, perhatikan jarak main bebas rantai tanda kurang lebih 2 sampai dengan 3,5 cm dan tekanan ban kira-kira 29 C. 4. Mesin dan kopling, mesin stasioner baik, tidak pincang dan tidak bocor. Kopling harus memiliki jarak freplay ujung tangkai 1 sampai dengan 2 cm. 5. Kemudi, baterai dan kaca spion. Pergerakan stang kemudi tidak berat dan lancar. Kaca spion diatur 2/3 pandangan bebas ke belakang dan sepertiga terlihat tubuh pengendara. Baterai mampu menghidupkan starter elektrik, lampu, dan klakson. Perlengkapan berkendara, helmet, sarung tangan, pakaian, kemeja dan celana panjang, sepatu. Alangkah baiknya menggunakan pakaian yang nyaman dan berwarna cerah. F. Posisi berkendara tipe sport. Pandangan harus lurus ke depan, pundak harus sedikit tegak, sikut harus dalam keadaan lurus. Posisi tangan dalam memegang tuas gas, rem tangan dan tuas kopling harus dalam posisi kuat. Pinggul dan lutut harus dalam posisi tegak, serta kaki dalam posisi terkumpul atau menjepit bodi motor. 5. Sebagai penutup, ingat, peran orang tua dalam keselamatan berlalu lintas sangat dibutuhkan. Alangkah baiknya orang tua yang mengantar anak-anaknya ke sekolah.